kita cukup bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zubaydi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Baru-baru ini ada banyak sekali yang mengunggah potongan-potongan video ceramahnya Kiai Haji Abuya Qurtubi Jailani Banten, sahabat. Yang mana dalam ceramah itu beliau tegas sekali menolak penelitian Kiai Haji Imaduddin. Setelah saya mencoba cari video panjangnya dan saya dengarkan apa saja yang beliau sampaikan, ternyata hujah yang disampaikan oleh beliau masih sama ya, seperti hujah-hujah yang lain. Akan tetapi, saya malah menemukan satu hal yang mengganjal di dalam pemaparan beliau, yaitu ketika beliau mengatakan, di dalam bidang fikih, andai kata Imam Romli dan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Kemudian kata beliau, Ibnu Hajar. Kenapa ini mengganjal bagi saya? Karena kata-kata seperti ini bisa jadi mengeneralisir bahwa pendapat Imam Ibnu Hajar itu selalu diutamakan dari pendapatnya Imam Romli. Bahkan bagi orang awam bisa mengarah kepada fanatik pendapat ini, sahabat. Sehingga bagi orang yang kurang ngerti tentang perbedaan pendapat, bisa-bisa nanti gini, pokoknya pendapat Imam Ibnu Hajar lebih diutamakan daripada pendapat Imam Romli. Nah ini kan repot, sahabat ya. Oleh karenanya, saya ingin tanggapi ungkapan beliau ini dengan merujuk kepada kitab Al-Fawaidu Al-Madaniyah, karya daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Asy-Syafi'i. Pertama-tama kita buka dulu di halaman 25. Di sini ada redaksi seperti ini, sahabat. Hurmatun tiqasil alimi, keharaman mencela atau merendahkan ya orang alim. Wa alaika alla tufaddila ahadan minal a'immati tafdilan yu'addi ila tanqisi ghairihi. Hendaknya kamu tidak mengutamakan satu dari para imam-imam dengan pengutamaan yang dapat mengurangi keutamaan yang lain. Fa inna dzalika yu'addi ilal maqti wal khizzi. Karena hal seperti itu dapat menyebabkan kebencian dan kerendahan, sahabat ya. Fa inna luhumal ulama'i masmumatun. Karena daging-daging para ulama itu mengandung racun. Nah, ini kaidah umum, sahabat ya. Tapi memang inilah yang menjadi pijakan awal kita dalam memandang perbedaan ulama. Kemudian khusus mengenai perbedaan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli di kitab yang sama, namun di halaman yang lain, tepatnya di halaman 59-60 ini ya, meloncat halaman. Di situ ada redaksi seperti ini, sahabat. Matlabun. Ahlul Hijazi wasyami wal hadarimatu wal akradu ya'tamiduna maqalahu Ibnu Hajar. Waqtalafu fit tarjihi baina qawlaihima a'ni Ibnu Hajarin wa Romli inda takhalufi. Fadhahaba ahlu Hadramauta wasyami wal akradu wa Dawistan wa aktsaru ahli Yamani wa ghairu dzalika minal buldani ila annal mu'tamada maqalahu Ibnu Hajarin wa inna maqayatu bi aktsari ahli Yamani li anni wajadtu fi kalami ba'dihim tarjiha maqalatir Romli fi mawadi'a katsiratin. Jadi ulama penduduk Hijaz ya, ulama penduduk Hijaz, Syam, Hadarimah, Yaman ini ya, dan ulama Akhrad, beliau semua berpegang pada pendapat Imam Ibnu Hajar. Dan beliau semua berbeda pendapat dalam mengunggulkan ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Maka ulama penduduk Hadramaut, Yaman ya, ulama Syam,
Ulama Agrod, ulama Dagestan, kebanyakan ulama Yaman dan ulama daerah lain semuanya berpegang pada pendapat Imam Ibnu Hajar. Kemudian kata penulis kitab itu wa innama qayyatu bi aktsari ahli Yamani dan seterusnya. Kata beliau, aku membatasi dengan kata kebanyakan ulama Yaman karena aku pernah menjumpai kalam dari sebagian ulama Yaman mengunggulkan pendapat Imam Romli di banyak persoalan-persoalan, sahabat ya, fi mawadi'a katsiratin, di tempat-tempat yang banyak. Artinya di banyak persoalan ada sebagian ulama Yaman yang mengunggulkan pendapatnya Imam Romli. Kemudian jangan berhenti di situ. Kita lanjut ke halaman yang lain, tepat di halaman 63 ada redaksi seperti ini, sahabat. Wa dhahaba ahlu Misra au aksaruhum ila annal qawla ma qalahu al-Jamalu ar-Romliyu hatta ishtahara anhum annahum ukhidat alaihimul uhudu alla yuftu illa biqaulir Romli. Nah, ini jelas ya, ulama penduduk Mesir ini. Ulama penduduk Mesir atau kebanyakan ulama Mesir telah memegangi pendapat Imam Romli. Hingga masyhur, terkenal, bahwa ulama-ulama Mesir itu diambil janjinya, berjanji tidak akan berfatwa kecuali dengan kaulnya Imam Romli, sahabat. Nah, ini kan jelas ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita menuju ke halaman berikutnya, sahabat ya, tepat di halaman 64. Di sini ada keterangan wa amma ahlul haramaini fakana fil azminati sabiqati alqaulu indahum ma qalahu Ibnu Hajar. Tsumma sara as-sadatu al-misriyuna yariduna ilal haramain fi mujawaratihim bihima wa yuqarriruna lahum fi durusihim mu'tamadal Jamali ar-Romli ila anfasha qauluhu fihima hatta sara man lahu ihatatun biqaulayil Jamali ar-Romli wa Ibni Hajarin min ahlil haramaini yuqarriru qaulahuma min ghairi tarjihin bainahuma. Ini bijak, sahabat ya. Ulama Haramain, ini Mekah dan Madinah, pada mulanya pendapat yang dipegangi adalah pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kemudian datanglah para ulama negeri Mesir ke Haramain. Mereka menerangkan dan mentakrirkan pendapat Mu'tamad Imam Romli dalam majelis pengajaran mereka. Sehingga Mu'tamad Imam Romli juga masyhur di Makkah dan Madinah. Hingga akhirnya para ulama yang menguasai dan memahami kedua pendapat, pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam Romli, itu menerima keduanya tanpa mengunggulkan salah satunya. Nah, ini hanya beberapa uraian saja, sahabat ya, yang ada di dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah karya daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurti Al-Madani Asy-Syafi'i. Untuk lebih lengkapnya ya silahkan dirujuk sendiri itu ya. Terakhir gini, sahabat ya, saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam Romli keduanya adalah ulama yang sama-sama memiliki keutamaan. Perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, nah itu sudah sangat biasa sekali. Akan tetapi kita tidak bisa mengeneralisir satu pendapat itu lebih utama atau lebih kuat dari yang lain. Karena pada dasarnya keduanya juga manusia biasa yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita yang levelnya masih jauh sekali di bawah beliau berdua ya tidak sepatutnya terburu-buru mengklaim salah satunya itu lebih utama. Apalagi dikaitkan dengan nasab, sahabat ya, yang sebetulnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli di dalam persoalan-persoalan fikih. Jadi ya nasab, pendapat ya pendapat, kan seperti itu, sahabat ya. Sekian, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.